Masya Allah, luar biasa kali gue nampak ini. Oh, ini orang jual-jual mobil. Ih, banyak kali sekarang orang jual mobil. Murah-murah ini. Pandemi gini susah orang kan. Oh, ini kredit enggak? No, riba. Ini kereta. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mantap mobil. Laik rupanya. Yalah. Silakan. Mana? Sehat. Oh, enggak ada kemek-kemek kita, sorry ya. Nah, kosong. Kosong, Bah. Iya, lagi kosong. Bersih-bersih aku ke Selamet tadi. Aku kemarin udah kelaparan pengen makan aja deh. Makanlah di belakang. Masih ada tadi itu, nasi liwet. Aduh. Iya. Oh, pas kalah lapar. Tinggal liwetnya, nasinya habis. Udah lewat aja nasi itu. Aduh, baik. Kenapa suntuk kali aku tengok? Kumat mahnya? Bukan kumat mah, kalau mah enggak kumat lagi dia udah takut dia. Oh iya. Asam lambung naik, ku tekan ke bawah. Oh iya ya. Kiranya kaleng-kaleng gitu. Iya betul. Kalau apa? Mana ya? Apa lagi? Suntuk kali aku tengok. Lain apa? Mau ada nyari sepeda motor. Aku mau jual sepeda motorku itu. Ya aku perlu. Mau jadi becak. Mau jadi becak. Tapi nggak ada duitku. Masih nabung aku. Susah kali sekarang ini, ngeri kali susahnya. Aku Gimana lah aku muter otak ini udah. Di kampung kopi 17.000 sekilo. Yang biasanya ini berapa? Biasanya 31, 35 gitu. Bayangin coba. Udah ternyata krisis global dah ini ya. Udah global. Gak lagi global pun. Udah universe. Satu. Aduh lah. Apa lagi? Nah, orang bukan yang susah, bukan kita aja. Cuman lah parah kali aku nih. Nah, gimana ya? Udah ibaratnya itu chaos ya? Iya. Udah Mayday lah. Itulah. Danger udah ini. Mana aku pun. Apa cerita? Enggak lagi apa? Orderan apa? Banyak yang gini udah turun. Anjlok. Lagi pun apa kalau anjlok gini, piktik pun rela, Wak. Yang penting awak senang sekali ya kan? Iya, masuk aja. Datangi kosong pun nggak apa-apa. Di piktik pun nggak ada. Yang penting nampak awak kerja tadi. Iya. Macam mana lah nilai? Ini apapun sepeda motorku itu pun butuh perawatan kan. Keliling-keliling nggak bakar minyak aku. Malah nggak dapat apa-apa. Ini pun makan kayaknya belum dari pagi aku nih. Memang yang kerja siapa aja, Lek sendiri? Ya, gimana lagi? Istri ya di rumah lah. Istri kan sarjana. Sampai sekolah tinggi-tinggi. Kasihlah kerja. Kayak mana ya Lek ini? Suruh dia kerja. Kan lumayan bisa membantu perekonomian keluarga. Kita ini kan lagi bangun keluarga, rumah tangga. Harus saling membahu dalam tahapan-tahapan untuk menuju puncaknya gitu. Mana bisa kita sendiri. Namanya rumah tangga, kerja sama. Iya. Gitu dia. Kayak kampung kami itu pun, sana perempuan semua harus kerja. Nggak boleh di rumah-rumah aja. Itu namanya ibaratnya wanita pejuang. Karena rumah tangga itu bukan cuma tanggung jawab laki-laki aja, tapi wanita juga berperan. Iya. Betul juga celah ini. Iyalah. Banyak faedahnya kalau wanita itu bisa bekerja. Apa aja rupanya? Selain bisa membantu perekonomian keluarga, minimal dia kalau dia misalnya dia mau beli baju, serah dia. Dia mau beli pakaian-pakaian baru, terserah dia. Orang dia udah punya uang. Karena punya biaya sendiri gitu ya kan? Iyalah, bayangkan coba. Istri kita nggak kerja. Nggak punya soft dan hard skill. Ya kan? Ya cuma di rumah aja. Itulah maksudnya nggak ada. Sop. Iyalah. Soft skill. Iya. Itu
mati kita coba. Ini kayak mana kehidupan dia? Kalau nggak cepat kawin lagi dia nanti. Habis idahnya langsung nikah lagi dia. Nanti kayak mana coba? Tapi kalau dia misalnya udah ada dia penghasilan, udah ada dia tahu gimana kerja, misalnya suaminya pun sakit ataupun meninggal, dia masih bisa dia survive. Oh, betul juga itu lah. Jadi nggak mengharapkan satu mangkok ibaratnya. Iya betul. Tapi kita pun jangan macam-macam gara-gara itu nanti udahlah kok cerai aja gitu. Kayak gitu nanti kan. Ya itu pula dia. Aduh, mana ya Bang Biring ya? Dia kan sarjana pendidikan. Sekarang ini kan bisa untuk pendidikan sangat top sekali ini masa-masa pandemi ini. Kursus. Oh iya juga Bang Biring. Iya, kursus matematika, kursus bahasa Inggris kan bisa dasar-dasarnya aja. Kan orang kan nggak sekolah saat ini. Orang cuma online aja. Dia suruh datang ke rumah sini kan bisa. Atau buat di rumah, suruh anak tetangga datang. Bisa lumayan loh. Satu orang per bulannya 50.000, datang 10 orang 500.000. Itu kalau 50.000 satu mata pelajaran. Wih. Gitu Ada kali-kali. 3 ya kan? Ada 3 mata pelajaran. 1,5 juta juga. Iya, buat situ diskon besar-besaran bilang. Dari 100.000 jadi 50.000. Oh iya. Padahal emang 50.000. Itu kan trik marketing. Ah. Tapi harus kita jamin. Soalnya ini, kursus-kursus itu penting sekali. Apalagi saat ini. Anak-anak kalau dia misalnya nggak jumpa di sekolah, nggak ngajar langsung. Itu dia tangkapnya nggak sehebat orang yang gimana ya. Yang langsung nampak dia gitu diajari gurunya. Makanya orang tua saat ini lagi pusing dia. Gimana supaya anak ini jangan belajar sama aku. Belajar sama orang lain pikirnya. Karena udah pada ngurus rumah. Iya, pening lagi ngurus anaknya. Ngerjain sekolah anaknya. Iya, apalagi mata pelajaran sekarang kan kita nggak ngerti apa-apa kan. Nah, makanya itu manfaat kali itu. Selain dia bekerja untuk membantu ekonomi, itu kan hitung-hitung amal juga cari ya. Amal jariah. Iya, betul. Juga ya. Aku aja belum suruh ke ladang istriku di sana. Di kampung sana? Iya. Ladang kama bilang, iya ladang aku ini pak katanya. Ngapain kami ini? Ngangkat kentang. Kan lumayan kentang lagi mahal. Ini terbantu-bantu sedikit. Begitu dia. Ada air yang kita siram mukanya. Jangan gitu. Istighfar komen. Istighfar komen. Istighfar. Istighfar semua. Kau nonton SpongeBob belum bisa kemasukan. SpongeBob. Mana ada SpongeBob adegannya kayak gini? Ini iya. Mana tau dia gigit siput gila. Artis lah. Tapi cerita SpongeBob untung like kan kuning. Oh iya. Untung aku gak pakai yang pink itu. Dasar. Si Squidward. Ini aku mana tahu kan. Oh. Ada nanti produser yang mau bikin film laga. Bisa aku jadi peran utamanya artis laga. Artis laga. Gayaku bagus. Silaku mantap. Kalau dapetnya ada Jaka Sambung. Dia Bawa golok. enggak. Jaka Sambung ya? Kok Jaka Sempro? Dia siapa? Jaga apa? Tergantung nanti produsernya. Apa mau cerita artis? Ngapain pula orang cerita seorang lagi susah ini? Cerita rumah tangga aja udah pening aku nih. Apa cerita-cerita artis? Cerita rumah sendiri apa cerita rumah orang lain? Ekonomi lagi sulit. Kau. Ini kemari aku tadi. Maksud aku cari kau. Iya. Ya salah. Kalau nggak habis konsultasi, UUD-nya itu. Ujung-ujungnya duit. Enggak, kalau aku ujung-ujungnya doa. Doakan aja. Sampaikan. Tadi udah ceritalah sedikit aku sama Lai ini. Oh, biasa kami sepakat. Memang dari episode awal sampai sekarang ini selalu sepakat ya kalian. Kalau nggak panjang acara ini. Gimana? Jadi gini, aku agak pusing juga ini, terakhir nih agak apalah sedikit kan, ya kan, Lai? Iya. Udah lumrah lah Ekonominya. perekonomian kita ini. Kan kalau kalian kan mengharap gaji dari itu pun potong jam kerja. Udah kena juga kami. ya tapi kan paling nggak kan bulanan masih stabil ekonomi katanya. Iya, alhamdulillah. Kalau bantuin. Bantuin. Masalah perekonomian. jadi udah berapa hari ini aku keliling-keliling
mana tahu kan bunyi apa aplikasi itu yang manggil. Nggak ada. Nggak Sampai ada. habis minyak udah bukan habis lagi udah. Kalau bisa pun ku isi air putih. Bayangin coba dia keliling siang-siang musim-musim panas. Ngapain orang keluar pun ya kan? Loh biasanya banyak lah ya. Ada aja Iya. tuh orang apa kan pesan food itu. Oh iya, Ah, lagi ada duit orang, susah. sekarang susah. Aku tengok pun di Instagram orang sibuk masak kue sendiri. Iya memang. Masa kue kacang? Iya. Ya, kalau kayak gitu ceritanya, pertama, sampean itu harus hidup menghemat. Ai. Rajin berpuasa. Cuman mau hemat ini. Nggak ada lagi yang mau dihematkan. Nggak ada lagi mau dihematkan. Barang udah banyak terjual. Nah, Oh, mau beli jual kereta katanya, aku nggak ada. sampai aku pun cangkolku satu-satunya pun mau ku jual ini. Wih, jangan lah, Le. Nah itu Nanti ngumur dia pakai apa kita? bukan secara harfiah cangkol. Oh, iya ya. Ini mana ya? Oh iya, alat dia Alat untuk untuk mencari makan. Oh, berarti sekarang udah jadi petani. Ya enggak lah, kau pun dalam kali cara Ini pikir. kok Kereta itu mau dijual. ku jual maksudnya daripada dia mengeluarkan biaya untuk perawatannya kan lah. Iya. Bagus ku jual uangnya untuk ku pakai dulu. Iya, nanti habis Sampai uangnya baru dia bingung. Ojek gendong. ojek payung, ojek gendong mau ku bantai semua ini. Nggak boleh, jangan. Daripada itu dijual, Ah, kayak aku bilang tadi, Itu usulku. dia. Bagus istri nu suruh kerja. Astagfirullahalazim. Tobat sampean. Kok tobat pula? Aku kira orang apa kok tobat pula? Bukan yang dosa kita buat itu ya kan. Kok apa pula tiba-tiba tobat? Tuh, sakit dulu. Kau yang tobat, Bet. Kebanyakan nonton silat, kau jadi agak apa kau tengok. Wanita Ah, itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendampingi laki-laki. betul. Nah, Kenapa di Indonesia ada namanya profesi ibu rumah tangga? Oh, apa Karena hubungannya? Benarnya iya. di rumah itulah pekerjaan wanita yang sesungguhnya. Iya, saya bilang enggak. Iya. Iya, artinya kalau dia kerja di luar itu udah KDRT. Loh, Kok, bahaya kali mulutmu itu lu. Wah, iya. Kok DRT pula kau tak? dari mana pula undang-undang ada KDRT? Wanita kok. Oh, di rumah itu dia. Ya kalau dia ikhlasnya, kalau dia maunya, Oh, sayang dia sama laki. Kalau udah ada akad saya terima. ah. Artinya tuh sampean harus siap untuk tanggung jawab. atas nafkahnya Enggak kayak semua. gitu cara mainnya. Memang. Wanita itu kita suruh kerja bukan untuk menyiksa dia. Harus sama juga. Porsinya itu bukan kayak porsi kita. Nah, membantu istilahnya. Iya, dia pun kerja itu sesuai dengan kemampuannya. Bukan pula kita ngaduk semen, Tah. angkat batu, Eh, menggulingkan traktor, bukan kayak gitu. Guling. cuma sekarang kalau namanya juga istilahnya itu rumah tangga. Kalau kita naik tangga pakai satu tangan satu kaki, gimana? Oh, Bisa. pernah kau lompat-lompat kau naik tangga? Bisa rupanya kita pakai satu tangan satu kaki. Di kampungku itu nggak ada loh wanita kerja gitu. Wanita ya di rumah kalau kerja. Itulah kan, itu pemikiran orang kampung. Nah, sedangkan lah ini di kampung, istrinya pun udah maju, udah modern. Iya, dari dulu kami itu. Metropolis istilahnya itu. Wanita itu punya porsi dan andil dalam ekonomi, dalam memajukan bangsa. Aduh, Oh, hari bayang. ini kok kayak berseberangan kita nih, Met. Gitu, Ini Met. tengok, hancur. Pernah aku dapat ini kata-kata bagus. Nah, apa? Apa? Suatu bangsa akan hancur apabila wanitanya juga hancur. Wah, Gimana wanita itu bisa hancur? Ya wanita itu hancur ya karena dihancurkan. tidak dikasih porsi untuk berkarir. Makanya dia disimpan. tidak dikasih Dia nggak porsi. berkarya, coy. Nah, berkarya. Sesuatu itu Ah, kalau dikeluarkan bisa hancur. Tapi kok disimpan dia nggak hancur. disimpan Loh. lama-lama busuk. Kau nih, Met, kalau RA Kartini bisa bangkit lagi, ditabuk ya mulut kau. Wanita itu banyak sarjana, udah dikasih pendidikan. Ah. Masa ya, untuk apa pendidikan Nah, dia itu itu kalau enggak untuk dikembangkan? Lagi pun masalahnya urgent ya kan? Kan sebelumnya nggak pernah gue suruh-suruh dia juga. Urgen juga. Ah. Terus nanti dia juga punya kesempatan untuk berkarya. Nah. Dia juga punya kesempatan Izin. tunggu dulu. Kesempatan untuk memberikan ekonomi. Nah, Menaikkan ekonomi keluarga. Nah. Beramal soleh. imbasnya kan nanti ke anak. Iya. Kalau anaknya berkecukupan kan pendidikannya bagus, Iya. makannya sehat. Berapa anak yang terlantar kurang kasih sayang orang tua?
Kisana, dengarkanlah. Apa kisah nak? Oh, nggak pernah nonton film apa? Iya, dia apa? Hmm. Sneaky. Iya, nontonnya Dora dan Temon sih. Dora tidak Abdel itu. Aku kan mau ngomong apa tadi, lupa kan? Nggak tahu kan? Ah. Perempuan itu dia harus dikasih porsi bekerja itu Ah. bukan untuk Emansipasi kalau istilahnya. Iya, wah. Wah. Kisana, Emansipasi tau kok emansipasi? mau emansipasi kayak mau Capek dulu Raden Ajeng Kartini Enggak, itu. cuman itu dulu ada juga zaman Rasulullah itu wanita bekerja. Enggak, aku keras. tanya sama sampean. Raden Ajeng Kartini dulu nyangkol di sawah. Bukan secara. Senok kau jangan kau remehkan orang kerja ke ladang. Enggak, aku enggak ngelemeh. Zaman dulu, waktu zaman Rasulullah ada sahabiat dia itu bantu suaminya ke ladang. Nah, Apalagi ada. Wanita itu nih dengerin ya. Ini laki-laki ini yang ke ladang kerja. Iya. Udah masuk siang, Ah. dia bawa makanan. Oh, Ini wolon sih, ya kan? Makan dulu. walau ini nasi kau ini katanya. Istirahat dulu gitu, makan dulu. ini lagi mengarang dari sini. Makan nanti. Udah mas, udah. Eh. Gitu kerja. Mana gitu jawab? aja kerja. Lah yang masak siapa kalau dua-dua kerja? Lah habis masak dia kerja. Itu Bantu dia. lagi. Dia nggak mengabaikan porsi dia rumah Nah, tangga. jadi disandingkan Tidak dia bergantung. Tidak karir bergantung. dan Itu tandanya sampai itu Kewajiban. menyiksa wanita. Loh, kok menyiksa wanita pula? Ya disiksa lah. Udah disuruh kerja di rumah, dia didik anaknya. Anak sampean mungkin lasak bandel, Masya Allah. Hah? Kalau Begitu nanti suruh kerja lagi. Siapa yang didik anak sampean? guru. iya, Itu apa guru kita buat? betul. Guru kalau gurunya bagus. Kalau enggak, Memang istri udah tentu dia pandai bagus dan didik anak. Ah, loh, 1+1 pun nanti belum jelas dibuatnya. Nah, yang ada makanya guru cari istri dibuatnya. itu yang kau tengok sekarang lagi yang Pinter. viral-viral itu. Ya. Yang disuruh berhitung itu yang Salah ngamuk-ngamuk taboknya. anak mamanya. Aku dibela kutabok ya anakku bagus aku kerja kata sama. Betul. Oh, gimana coba? makanya Mending cari, bayar guru les. makanya cari istri itu yang bagus. Nanti kalau Cari bobot dan kayak aku bilang bebeknya. tadi, nanti kalau misalnya kita mati kayak mana coba? Ah. Dia kawin lagi gitu aja mau. Ah. Jadi kalau dia bisa Matt, kau nggak tutup pintu belakang tadi? Astagfirullahaladzim. Nah, masuk anjing yang kemarin. Ayam itu Mat, masuk gigit, belakang. gigit. Oh, ayam bebek. itu anjing lagi yang masuk. Lupa aku, Pak. Memang. selamat memang. Tak kira di sana tutup. Kebanyakan apa dia ini? Nonton apa tadi tuh? Yang masuk itu dia tuh. Iya, nonton TV pun tadi di sana nggak dimatikan, nggak ada yang nonton. Masih iklan tadi, Pak. Oh, kan lain. Ini gara-gara dia ngajak cerita lupa aku film. Udah habis belum filmnya? Udahlah. Oh, udah aku matikan pun. Enggak berseni pula kau tonton. Tonton itu berfaedah. Salam TV kau tonton. Nambah ilmu. Itu baru. Enggak sempit kali pola pikir. Iya. Untung tampilnya di Salam TV nih. Kalau kita protes nih lah. Oh, protes berat pula ya. Apa cerita? Nih, menyiksa istrinya. Astagfirullah bukan kayak gitu, Pak. Ini menurut kong fitnah aja ini. Memang Diadukan lah terus. Fitnah itu lebih mulut kejam. netizen itu memang tajam kayak silet. Apapun juga langsung terpancing, Loh, adukan terus. Kalau disiksa kan udah Bukan. Nggak ada istilahnya. Nggak ada. Aduh. Ini masih Siksa rencanakan. cuma. Siksa fisik dan batin. Astagfirullah, kau kan sok ngerti kau. Kita harus mengerti isi hati wanita. Adalah. Supaya wanita tuh memahami kita juga. Markona aja sampai sekarang nggak pernah ngerti kau. Kasih tahu, Bang Dede. menyiksa cemana dulu. Nah, Jadi kan ekonomi ini lagi sulit. lagi pusing Terus nih. kita doakan lah. Istri. Bang Salman. Kan sarjana pendidikan. Ku bilang udah kerja dia, buka kursus. Udahlah, Cari kerjaan tambahan-tambahan kan bisa membangun ekonomi ya supaya bertahan. Nah, itu dia, Itu. Pak. Bagus. Dia Pak Salman, Itu. biar tak potong sih ya. Mana Pak ada Salman, penyiksaan? bukankah di sini? rezeki maut itu Ah. sudah ditentukan di lauh Betul. Iya. itu Kalau nggak ditentukan. dicari gimana? Rungok Like. dengerin dulu. Ya. Nah,
artinya mau kita kerja jungkir balik, guling-guling, Ah. ya kalau emang rezekinya segitu gitu. Betul. Ya, pasti. Betul. Yang penting sampean mau kerja, nggak boleh kita menghalalkan segala Ayo, cara. dengar Di ya. sana. Mana kayak gitu kok. Rezeki maut udah ditentukan. Ah. Kalau nggak kita rezeki, maut yang tentu. Rezeki Nggak nggak dicari, makan-makan ya, maut kan? yang udah pasti. Iya, maut yang tentu. Ini nggak pernah apa nih? Oh. Baca kisah Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Oh, Siti gimana pula? Hajar ditinggal di padang pasir. Ah. Apa maut yang datang? Enggak. Oh, Ya, belum rezeki ajalnya ada. berarti. Makanya itu rezeki itu udah ditentukan. Loh. Ya, macam dia kau suruh dia ninggalkan istrinya. Hah? Ya ninggalnya di rumah itu kan sebagai contoh bahwasannya rezeki itu sudah diatur sama Gusti Allah. Oh, nggak kayak gitu juga dia. Berarti permasalahannya kerja ini ya. Iya. Gini Bang, aku udah pening lah aku nih kan. Barang-barang pun udah banyak dijual. Nah, Jual aja sama selamatnya. Dia mau kita jual. besok lah dia mau ku... Jangan-jangan beskom yang kemarin segini itu sampai jual sama orang enggak? Ada beskom yang apa itu yang bisa untuk angkat apa stainless itu enggak? Udah, pokoknya saya mau ku jual dah. Ya elah bukan tawari ke aku. Loh, emang aku mau beli rupanya? Ya, kalau yang itu mau cantik itu. Itulah. Sampai istilahnya cangkol gula nih, Bang. Udah mau ku jual aja nih, dah. Pening aku nih, karena udah keliling-keliling aku ngabisin minyak aku, nggak ada dapat satupun orderan. Sabar dulu. Sabar. Mesin bor ada? Gerenda? Ini malah nawar pula. Ya biar kita beli. Itu ada. Kasih Bukan selamat kayak yang gitu kerja. solusinya. Daripada kau jual barang-barangmu, ini nak, aku kasih pinjaman. Oh, gitu. Habis berasa nak, kayak gitunya bagusnya. Kalau Belum masalah sampai ke situ. mesin Oh, bor cerita dulu gergaji dia. ada nih kawanku, Bang. Dia mau buka YouTube juga dia. Buat sendiri namanya. Oh, paten itu. Nah ini jadi istrinya mau disuruh kerja. Dia tuh Bu. ngojek, kalau sama istrinya ngojek gimana coba? Bukan ngojek. Apa enggak bisa? Nggak ada orang Masuk ngojek. Allah subhanahu wa ta'ala datang. Wanita disuruh kerja sesuai porsinya. Nah, itu mau ku bilang tadi, Bang. Mana ada disuruh untuk ngojek? Memang betul, perempuan itu bagusnya memang di rumah. Tuh. Ah, udah. Dengar. Belum lagi siap kau. Belum lagi. Tapi kalau perempuan mau kerja, Ah. boleh. Tapi ada syaratnya. Kerjanya Boleh di kerja. rumah. Makanya ada situ Oh, KTP, IRT, ibu rumah tonggo. Enggak cuma IRT sih itu KTP, cuma IRT sih itu kerjanya. Ah, sampingnya kan banyak side job. Ah. Coba KTP dia IRT. Iya. Nah, misalnya kalau dia mau ngajar, boleh. Cuman yang dia ajar itu muridnya perempuan semua. Tuh. Selektif gitu ya kan. Ah, Tapi masih pula kayak gitu. Mana bisa seperempuan? kurang. Nggak lah. bisa juga, Pak. Kalau apa namanya istri itu memang dia itu kan madrasatul ula. Apa tuh artinya itu? Sekolah atau guru pertama untuk anak-anaknya. Tugas istri itu ya mendidik anak supaya jadi makhluk hidup yang baik dan benar dan berguna bagi nusa dan bangsa dan agamanya. Nah, itu tadi makanya kalau dia mau kerja, makanya ada syaratnya. Pertama dia harus menyelesaikan kerjaan di rumah dulu. Cari Ngurus dia. anak Sandingkan dulu. dia kewajibannya tadi Iya. dengan pekerjaan. Kalau ngurus anak itu nggak akan bakalan siap. Kecuali anaknya dihilangkan dari rumah. Kita ngangon kambing aja ada waktu jedanya. Nah, nggak selalu kita pegang Ini manusia ada akal ya, Pak. Ah. Suruh mandi, Pak, dia mandi sendiri. Ah, Kau pun bisa mandikannya. Ya coba Kafani dan dikuburkan. piring. Suruh mandi sendiri, nyuci sendiri kan nggak bisa dia Itu harus kan cuci. piring. Ya makanya itu. Ini kan piring itu anak. nggak akan ada habis. Rumah itu kok dikerjain nggak ada habisnya lu aduh kisana. Orang ini pakai daun. habis makan buang. Keluyuran sampean itu sama kucing tetangga masih jauh Dengar tetangga. dulu syaratnya Nah, ini. Itu pertama tadi ya kan. Kemudian, Kemudian tempat kerja dia itu enggak bercampur baur sama laki-laki. oh, kok bisa gitu, Pak? Tuh. Kalau dia ruang gimana nggak Banyak campur baur? kali syaratnya. Di rumah lah itu yang nggak bercampur baur sama lelaki yang bukan mahramnya. Itu cuma di rumah. Kalau di luar di mana coba? Kenapa bisa? Tunggu, Ntar dulu. kenapa pula kayak gitu? Ah. Orang sekarang ini kan banyak yang melihat itu. Kerja, kalau cuma laki-laki aja yang kerja situ atau perempuan aja yang kerja ya susah untuk Iya. manage itunya. Iya, makanya Konsep itu. rezeki itu Gusti Allah yang ngatur, udah ditetapkan di lauh mahfuz. Jadi sampai itu tinggal ikuti alurnya. Ngono. Paham gak sih? Aku sedih jengkel lo lama-lama lo. Itu kan rezeki dia.
Ya. Rezeki istrinya? Ya dititipkan ke ini makhluknya. Mana pula gitu kalau kita, aku mesti ke rezekiku kau yang nitipkan. Iya. Kalau nggak gini aja lah, Ya, rezeki dia kan kami bukan nitip dia. sama kau aja. Ah. Besok kami Sini, diam di mari. rumah, kau kerja. Lah, emang sampean siapa? Mari, uang Anakku. belanja kami, yo. Iya, iya, iya. Nah, kau Kami bilang bisa titip-titip. dititip. Pak Salman, Pak Salman. Ini anuin coba. Kasih tahu, kasih tahu. Besok kita dua. Nitip dari dia, men, minta duit. Titip ya, Met, gitu. Itu titipan dari Allah, minta men. Ah. Memang betul, rezeki itu memang udah diatur semua. Tapi kan kita kan harus usaha juga. Nah itu dia tadi usahanya, Bang. Ya kan kita duduk di rumah gini-gini aja Pak, datang rezekinya. Oh kan enggak, itu udah. pula. Kecuali kita duduk lampu merah gini-gini. Itulah. Cair itu. Oh, tega sampean, istri sampean Oh. merah gini-gini. Ya enggak lah, nanti dikejar mutuarnya dia. Berdua. Iya. Maksudnya kan gitu, Bang. Jadi kan kalau misal aku ini kan termasuk pekerjaannya itu yang kugeluti ini pekerjaan yang naik Kasar. fluktuatif dia. Oh. Nggak flat dia. Kalau orang ini dua kan jelas gaji dari apa. Iya, kami flat terus. Ah. Bawahnya flat. Kalau aku kan pasti nanti hari ini alhamdulillah ada 10 pesanan. Enggak nentu lah ya. Ah, banyak. Ini betul-betul blas-blas. Lagian pun sarjana masa disia-sia. Nah, itu dia. Itu. Nah, itu Ngapain tadi. sekolahkan tinggi-tinggi kalau nggak Carilah tempat ngajar yang muridnya perempuan semua. Aku cari. Gimana cari? Mana ada perempuan semua? Banyak itu pesantren. Jauh, Aduh. jauh masuk pula dia pesantren ke dia ke Spiongot sana, jauh kali lah. Makanya itu, Bang. Jadi enak saran lah ini katanya udah kerja karena aku pikir-pikir memang betul juga. Bikin usaha. Nah, Ah, usaha bagus. dah, Usaha privat. kawan gue ini ku tengok kayaknya enggak ku tengok dia nih. Enggak, aku tanya sama sampean. Sampean sayang enggak sama istri sampean? Ya aku bersayang sama istriku, tapi aku suruh dia sana Itu nyangkut. tandanya enggak sayang. Siapa? Dari masa mana sedangkan tolak ukur sama, sayang Mak? itu? Enggak, aku tanya sampean. Sampean sayang enggak sama kalau punya anak? Ya, Sayang nggak sayang sama? lah. Sayang. Ah. Terus anak sampean suruh kerja gitu. Saya Eh, gimana rasa hatinya? sayang itu bukan berarti dibuat kayak ikan hias. Sayang ini manusia ini harus dididik dia bagus-bagus. biar- Suruh dia bertahan hidup. Nah, Ya biar kalau bersepat dididik terus. itu diberikan nggak pendidikan. pernah ikut pramuka kayak kasih gini memang. buku. Kalau mau cara didik bukan disuruh kerja. Oh, Itu untuk kehidupan dia. ah. Dia Lah harus kehidupan dia kan udah jadi tanggungan sampean. Loh, ya Itu, gini, sekarang kan masalahnya kalau misalnya Mas Willy ini kerjaannya bagus, beres lancar-lancar, Ah. dia pun nggak mau istrinya ini Ah, disuruh kerja. itu dia. Aduh. Karena keadaan. Ah. Ah, tapi si istri pun kerja harus dilihat. Iya. Kerjanya kerja apa dulu? Kayak aku ke ladang. Hah. Ke ladang kan nggak ada campur baur laki-laki sama wanita. Iya, tapi itu Gak ada ular situ. Kok menyiksa daripada Terus jangan madang tuh berat loh. Ya kan Coba sampai bagimu. suruh melukis, Oh. meluku sawah. Kayak mana coba? Bu, itu kerbau yang malu. Makanya itu. Jadi Jadi di kampung Sampai- apa buat kerjanya? Apa buat kerjanya di ya kampung? dia kalau udah nikah sama sampean ini ngerjain rumah aja. Rumahku aja cuma dikerjainnya. Ya iyalah. Nggak mau dikerjainnya jadinya. Bagus begini, aku kirim ini beli semennya, beli batu Tuh, baru kasih kau tukang. bangun rumah kau bilang sama Kasih dia. tukang. Bukan ya dia kan. Kerjaan rumah tangga itu repot loh Pak Salman loh. Kok, aduh, ini kau, Re, Apa repotnya? Apa repotnya? Bangun pagi, udah Udah nyiapin kan Dian, sarapan. dia jadi bapak rumah tangga. Lagi belum ada kerjanya. daripada keliling ngabisin minyak, Luar negeri itu kan gitu. Istrinya yang kerja, suaminya di rumah ngurusan anak. Iya. Biasa kayak gitu. It's modern. namanya bro. juga metropolis istilahnya. Tapi kayak gitu nggak bagus juga. Loh, ini adalah pola pikir. Ini kan kita semakin apa istilahnya? Maju. Semakin berkembang kita. Makin berkembang. Kalau Tidak perempuan bisa itu lebih lebih tidak. bagusnya memang di rumah tempatnya. Tuh. Iya memang. Tapi posisinya saat ini tidak memungkinkan bagi suami untuk menghasilkan uang. Sayangnya itu awalnya itu lama-lama nanti. Dan ada wanita tagihan. itu menghasilkan uang. Maksudnya dia kalau dia kerja, dia bisa membantu ekonomi. Nah, Apa salahnya dia menggantikan peran istri dulu di rumah? kan namanya juga kita sayang sama istri kan. Iya. Malah adik capek, ya kan? Iya, aku yang di rumah, ngurus anak-anak. Nggak masalah. Adek yang kerja dulu. Nah, kalau memang kau bilang berat kali kerja di rumah itu, Yang salah itu kalau misalnya si istri udah pakai celana, dia udah pakai rok, itu salah. Ya nggak bisa. Gitu. rambutnya cepak, rambutku Dia dipanjang-panjangkan, itu udah salah. Nah,
Kalau kerja itu yang berganti itu tidak apa-apa, Pak. Ya Tapi nggak kalau boleh kelamin lah. yang berganti Nggak itu yang bisa. salah. Itu semua kan ada tugasnya dan perannya masing-masing. Kalau sampean main film disuruh jadi penjahat tiba-tiba sampean jadi Ultraman kan nggak cocok. Kau nggak mau. Kau nggak pernah kau nonton Nollywood. Kasih tahu Bang. Dia kalau sampean jadi penjahat ya jadi penjahat aja. Makanya Kalau jangan- sampean jadi anak mudanya- nonton film itu jangan film Asia Afrika, film Asia Amerika, film Afrika pun tonton. Nah, Apa pula? Udahlah, sampean bagus ngikutin perkataanku. Jangan ngikutin makhluk Oh, ini. aduh, Mat. Astagfirullah, Mat. Nanti sampean di akhir ditanya sama Kayak mana? Kau tahu tadi- dari mana pertanyaan di akhir? Tapi tengok dulu kerjaannya apa. segala sesuatu pekerjaan di Apa? dunia ini Tengok yang dulu kita jawab kerjaannya nanti apa. Allah Subhanahu wa taala nanti kalau di lumet akhir. Iya Allah, kau pun jangan mengasal-asal mana tahu halal itu kau haram. Oh, mana tahu dari mana? ya, Assalamualaikum. jelas haram. Salam, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pas. Salam Ustaz. Habis sampean. Habis sampean. Nunggu Ustaz, nunggu Ustaz. Insyaallah. Sana dulu, Ustaz. Iya, Ustaz. Kau sini, men. Kau situ. Oh iya, biar aku Alhamdulillah, jelasin Pak tentang RT. Jelasin. Kenapa pada ribut-ribut nih? Bapak RT itu kau. Ibran. Bosmu itu. Maaf, maaf. Kenapa Pak Selamat? Ini orang yang berdebat, Pak Ustaz. Kok enggak KDRT, Pak Ustaz. KDRT? Hadir tidak Oh, mana? So, tahu dong mulut netizen ini memang tajam-tajam memang. Nyiksa istrinya, Ustaz. Kepanjangannya buat Bukan tahu. nyiksa. Berniat mau menyiksa Nah, istrinya. kenapa Bang Mili? Kenapa Bang Mili? Jadi Ceritanya. gini lah, Ustaz. Ini kan lagi pandemi ini. Hmm. Kalau masalah ekonomi ini kan udah universe ini, kata Bang Giring, bukan global lagi. Jadi udah semua barang di rumah udah terjual nih Pak Ustaz. Masya Allah. Saya keliling nyari orderan sampai kering minyak itu nggak dapat orderan satupun. Hmm. Nah ini malah sepeda motor tuh pengen minta perawatan lagi. Udah tuh depokin aja langsung. Jadi dia suruh istrinya suruh nyangkol. kerjain nyangkol. Nah, Oh kan tadi cangkol sampean mau dijual tadi ceritanya apa? itu istilahnya Cak. Jadi alat itu untuk nyari rezeki tadi mau dijual. Gue bilang jangan. Daripada itu nanti dijual, bagus kan istrinya sarjana. Nah, Ada potensi untuk berkarir. iya. Suruh dia bekerja. Gue bilang. Nah, Nambah emansipasi. pendapatan juga. Ini selama ini gak apa dia ini. Iya, kok primitif kali. Primitif pikir lu. kali Nah, komen. Pak Selamat nampak gimana? Wanita ini kan kedudukannya tinggi loh, Pak Ustaz. Iya. Pekerjaan kan di KTP ada IRT, ibu rumah tangga. Itu kan sebagai pekerjaan. Bukan Artinya- KDRT kan? Bukan, Pak Ustaz. Ibu rumah tangga itu kan sebuah pekerjaan. Iya. Kenapa? Karena di rumah tangga itu ngerjain rumah itu ribet. Yang mentarbiah anak. Iya. Yang mengerjain dapur, Ah. sumur, kasur, sampai tempat-tempat berlebur-lebur. Nah, semua Lumpur-lumpur. dikerjain di rumah. Ya udah dibarter. 24 Ya kan, Bang? jam, Pak Ustadz. Ini disuruh kerja lagi. Masya Allah. Apa enggak itu namanya penyiksaan Loh, itu? KDRT. Ya gini. Firaun Gini tuh. Pak Selamat. Nah, tuh. Firaun. Penyiksa. Kalah Firaun. Penyiksain apa orang? Dari beriman? mana esensi? Dentless. Lebih parah lagi. Ya, pertama kan ada dua nih ya. Pak Selamat bilang nggak boleh di rumah aja. Wanita di rumah aja kan Pak Selamat? Setuju, Pak Ustadz. Masya Allah. Kemudian Bang Willy sama Bang Biring Ya harus. harus kerja. Kepepet ya. juga Pak Ustaz. Iya. Ya, pertama gini, memang secara dua pendapat ini bisa digabungkan antara yang bekerja dengan di rumah. Nah, harus kita melihat. Makanya wanita itu kata Pak Selamat tadi adalah wanita yang harus dimuliakan. Nah, kalau kita melihat sejarah, bahwasanya kapankah wanita itu dimuliakan semenjak datangnya Islam. Nah, jadi bukan Islam itu kemudian mencederai wanita, mengekang wanita, bukan juga. Ada yang mengatakan emansipasi wanita, ada persamaan genders, ya kan, antara feminin dengan maskulin, ya, antara laki-laki dan perempuan, harus kesetaraan. Pas itu dia. Yang kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu tidak memandang hak wanita. Nah, kita katakan nggak benar juga, karena Islamlah agama yang memuliakan. Nah, kalau kita lihat sejarah ketika sebelum datangnya Islam, justru wanita itu lihat
zaman-zaman sebelum datangnya Rasulullah itu dikatakan Islam wanita itu dikatakan harus dibunuh, ya kan? Kemudian tidak punya kedudukan, hanya pelampiasan seks saja dikatakan pada zaman sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian datangnya Islam, kemudian dimuliakan wanita itu. Itu kenapa? Memang secara hukum dikatakan dalam Al-Quran itu waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka dikatakan Al-Quran itu maka perempuan itu letaknya adalah di rumah, kata Pak Selamat, ya kan? Nah, jadi wanita itu asalnya di rumah saja. Juga dalam hadis dikatakan sesungguhnya perempuan itu adalah yang solehah di rumah, kata Rasulullah. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka hendaknya wanita itu tinggal di rumah. Kenapa? Karena kata Rasulullah ketika wanita keluar itu maka yastashrifu syaitan kata Rasulullah. Maka setan itu kemudian mengincarnya. Justru sampai diincar setan. Mau sampai. Nah, diincar oleh setan. Bukan kayak gitu maksud. Nah, kemudian ketika dia keluar diincar setan dan laki-laki, maka fokusnya kepada wanita dan merusak laki-laki, dikatakan Rasulullah. Maka lebih baik, lebih utama tinggalnya di rumah. Nah, itu bagi wanita. Nah, bagaimanakah kemudian wanita boleh atau enggak pada asalnya wanita untuk bekerja? Pada asalnya tidak boleh. Kan? Pada asalnya, pada Pada usulnya asalnya gimana? tidak boleh. Sentil bibir Tapi sana ada keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan. Nah, maka pas dikatakan nih kayaknya cocok. Syekh Fauzan itu mengatakan ada beberapa syarat. Wanita itu boleh keluar bekerja yang pertama. Syarat pertama, dia keluar bekerja adalah kebutuhan dianya. Ya kan? Kebutuhan sampai. Nah, Ini kebutuhan bersama, men. ya kebutuhan keluarga. Oh, tadi kebutuhan dia juga. Adalah pertama kebutuhan yang keluar. Ya kan? Kemudian kebutuhan manusia lain, masyarakat, ya kan? Akan tetapi pekerjaan itu yang tidak bisa dikerjakan pekerjaan laki-laki. Jadi ini khusus untuk pekerjaan perempuan. Contohnya apa? Contohnya melahirkan. Ya kan? Oh bisa, Met? Yang melahirkan kan perempuan. Dia bisa melahirkan. Yang melahirkan perempuan. Jadi mestinya para dokter, para bidan untuk membantu persalinan itu adalah wanita. Nah, kalau yang melahirkan laki-laki silakan Pak Selamat yang kerja. Ya kan? Silakan Pak Selamat. Nah, Melahirkan. maka dikatakan pekerjaan itu adalah Sampai yang hamil kok. kebutuhan dia, kebutuhan manusia banyak dan tidak dan dia privasi untuk kebutuhan wanita. Ya, memang tidak dikerjakan pekerjaan laki-laki atau masak kue, contohnya memasak dan sebagainya, mungkin kerja di rumah makan dan sebagainya, yang nggak bisa dikerjakan laki-laki misalnya. Kalaupun bisa dikerjakan laki-laki, maka lebih baik laki-laki. Ya kan? Kalau tadi contoh persalinan kan itu berhubungan dengan kelamin, tentang aurat dan sebagainya. Betul. Maka lebih utama yang mengerjakan adalah dokternya, bidannya, melakukan operasinya atau membantu persalinannya adalah dari wanita. Nah, karena yang melahirkan adalah wanita. Ya Pak Samad? Paham kan? Nah, itu yang hamil kok. Kau yang melahirkan. Maka pekerjaan-pekerjaan itu yang harus disesuaikan, dilihat berdasarkan kebutuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan adalah tidak tabarruj. Nah, dikatakan Al-Quran tadi wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias dengan perhiasan orang-orang jahiliyah yang pertama. Kenapa? Berarti kan kita harus tahu kenapa orang jahiliyah ini. Maka dikatakan orang jahiliyah itu dulu membuka auratnya. Dadanya terbuka, kepalanya terbuka, betisnya terbuka, dan sebagainya. Maka dikatakan semakin mereka membuka auratnya, maka mereka semakin dipandang oleh laki-laki. Itu orang jahiliyah terdahulu. Jadi kalau ada orang yang membuka aurat sekarang, itu bukan modernisasi, tapi jahiliyahisasi. Balik ke zaman batu. Iya betul. Belum ada baju. Betul. Jadi bukan orang jahiliyah dulu itu menutup aurat dengan
pakaian yang menutup, serba tertutup. Enggak. Maka kata Al-Quran itu tabarrujal jahiliyah. Itu adalah perhiasan orang-orang jahiliyah yang membuka auratnya. Nah itu dia. Maka dikatakan tidak boleh membuka auratnya atau berhias dengan perhiasan-perhiasan orang jahiliyah. Nah itu syaratnya juga. Ada syaratnya Pak Ustaz. Nah, bentuk juga pakaian yang tidak mengundang aurat, mengundang nafsu, atau wangi-wangian. Nah, juga wangian harus memilih bagi wanita yang keluar rumah itu harus memilih, jangan menggunakan wangian yang terlalu mencolok sehingga ketika kita lewat kita tercium aromanya. Udah 8 Sampai meter ke pun hati dia dia. lewat. Juga jangan berlebihan dalam hal ini. Ketika nggak boleh menggunakan minyak wangi yang mencolok, ya udah nggak usah pakai apa-apa sehingga kemudian Bau. aroma tubuh pun nggak enak juga. Kita lewat gitu aromanya luar biasa juga. Dan itu Kayak mulut biasa. selamat lah ini. Ya. Nah kemudian dikatakan Syekh Fauzan bahwasanya bagi yang wanita mau bekerja adalah tidak daerah yang campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya misalkan ketika dia menjadi guru. Iya. Ketika guru untuk siapa? Guru untuk anak-anak SD. Kemudian atau yang pesantren-pesantren yang wanita atau sekolah-sekolah wanita secara khusus, dan itu lebih utama, ya, lebih utama. Dan kemudian juga ditambahkan dikatakan hendaknya wanita yang bekerja adalah yang sudah menyelesaikan pekerjaan rumah. Ini kadang-kadang pekerjaan Kewajiban rumah, ya Pak Ustaz. ya kewajiban yang terbengkalai di rumah, tapi dia fokusnya kepada yang di luar. Terakhir kadang-kadang banyak juga kita dapatkan yang terbalik. Yang di rumah laki-lakinya, yang perempuan yang bekerja. Udah Nah, itu jangan tidak begitu. siogianya juga. Daripada dia bikin semak, Bos. Bulan rumah ada kerja, kan bagus dia bagusin Bantu rumah. pekerjaan Ya, istri. membantu boleh, membantu boleh, tapi Jangan terbalik. jangan terbalik. Kadang-kadang enggak yang jaga anaknya suaminya, kemudian yang masak suaminya, yang bersihkan rumah suaminya, semuanya suaminya. Istrinya bekerja. Nah, mestinya kan dibalik. Pada asalnya dibalik ya Pak Slamet nih contoh misalnya sekarang. Istrinya belum ada. Dan Pak Haji dengar. Nah, Dia biar Pak Haji. Dia mengistri dirinya sendiri. Iya. Jadi itu berarti bagi wanita boleh secara hukum boleh bekerja. Boleh, Pak Ustaz, ya? Asal melihat Itu Met. ketentuan-ketentuan. Ketentuannya. Jadi Jadi gimana solusinya nih dukun Pak Ustaz? beranak. Ya enggak lah, dia kan buka kursus tadi ku bilang. Nah. Bisa buka kursus untuk anak-anak kan boleh, Bos. Ya boleh. Anak, kan anak bukan apa tadi sampai nggak bilang anak-anak. Tadi ada ku bilang sama dia. Nggak tahu kok. Ya, Dengar. dengan kan? buka kursus apa? Makanya. Orang besar. You listen. Kalau kamu mau kursus sama aku, jangan sama istriku nanti. Enggak boleh. Walaupun ibaratnya Ustaz, gini Ustaz. Kadang kan wanita itu mau bekerja karena dia ingin Berkarir ya. memberikan pahala juga. Misalnya dia dapat penghasilan supaya dia bisa berinfak, supaya dia bisa membantu keluarga dan niatnya pihak Pak. dia gitu. Bang Biring ya. Kalau dia bergantung sama suaminya, nanti suaminya meninggal, dia mau apa gitu? Ya, Iya. warisan Mau kawin lah. lagi. Warisan suaminya kayak kita ini mana ada warisan? Berat lah. Ini kamu orang Kalau nggak kaya. anak aja. Iya. Kalau dia memang misalnya kadang-kadang kan punya keinginan lain ya. Sang istri itu punya keinginan lain. Pertama yang harus memahami kebutuhan itu adalah sang suami. Jadi biarkanlah dia bersedekah, berikanlah nilai uang yang lebih. Jadi jangan kemudian 20.000 mintanya ayam setiap hari. Kita kan ketika mau Selamat makan. kali itu. Tapi harus kita seorang suami itu mestinya harus perhatian kepada istri, kebutuhannya apa, keinginannya. Ya kalau dia kadang-kadang mau shopping ya kita bawa shopping. Jadi atau dia mau bersedekah, ya nggak apa-apa kita berikan. Jadi bukan berarti juga gini, seorang wanita juga harus memahami ketika suaminya bersedekah, nilai itu juga akan mendapatkan pahala sang istri. Ada wanita yang kemudian protes ke Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa laki-laki itu dibolehkan berjihad, sementara itu adalah amal yang terbaik. Kenapa sementara kami tidak boleh ya Rasulullah? Jalur cepat masuk surga. Kata, ini wanita. Kemudian kata Rasulullah, bahwasanya wanita ketika sabar menanti sang suami yang berjihad, itu adalah punya nilai yang sama.
Ketika sama juga ketika suami yang sedekah di kotak infak, maka kemudian sang istri juga mendapatkan pahala yang sama. Oh gitu. Ya, Ustaz, makasih Ustaz. Alhamdulillah lah. Udah aku dapat pencerahan insyaallah. Nah itu men, jangan kau langsung pastikan nggak boleh. Iya. Ya, nanti Tapi emang yang harus jadi dipastikan keberatan. adalah Pak Selamat yang belum menikah, jadi belum punya istri. Pastikan dulu di istrinya, baru larang-larang. Ini nggak ada udah larang-larang. Udah nanti Istri orang kok larang-larang. Berarti kapan nih kita ke rumah? Markona. Markona, Pak Haji. Biar cepat. Tapi katanya Markona mau dijodohkan. Hah? Masa sih? Iya. Serius sampean? Orang aku ngobrol aku semalam di warung. Silakan. Ngomong warung siapa? Cilok. Ya salah, warung Bu Sri.